Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat. Sesuai janji saya kemarin, kita akan membahas soal-soal yang kalian kerjakan mengenai persamaan garis singgung lingkaran kemarin. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Jika ada soal seperti ini, itu kan idenya soalnya ada sebuah persamaan lingkaran ini dan jari-jarinya 2 akar 6. Kalau ada soal seperti ini, idenya cukup hubungkan aja bagaimana cara mencari jari-jari dari sebuah persamaan lingkaran ini. Seperti yang kita ketahui kemarin, ketika ada bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ae plus by plus c sama dengan 0, buat nyari jari-jarinya atau jari-jari kuadratnya itu adalah 1/4 a kuadrat tambah 1/4 b kuadrat kurangi c, gitu ya. Karena di sini a ini tetap ditempati a, b-nya juga a, c-nya juga ditempati oleh a. Berarti tinggal kita samakan aja, tadi jari-jarinya adalah 2 akar 6, berarti 2 akar 6 kuadrat gini, 1/4 a kuadrat, b nya di situ ditempati a, berarti 1/4 b kuadrat, a kuadrat, berarti sini c, gini ya. 2 akar 6 kuadrat 24, 1/4 tambah 1/4 berarti setengah a kuadrat. Ini ya, a harusnya a, gini ya. Biar lebih mudah, karena ada kuadrat harus kita faktorkan, biar lebih enak, semua kali 2, berarti ini 48 a kuadrat min 2a, gini ya. Kita jadikan satu ruas gini, terus kita faktorkan. Di sini berarti kalau difaktorkan berarti a min 8 sama a plus 6 sama dengan 0, tentunya jadi a sama dengan 8 atau a sama dengan min 6. Karena di sini syaratnya adalah a harus lebih besar dari 0, berarti yang benar adalah a sama dengan 8. Seperti yang nomor 1. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Persamaan garis lurus yang melalui titik potong lingkaran. Persamaan garis lingkaran yang melalui titik 2,-1 dan menyambung sumbu x dan sumbu y. Biar lebih mudah kita coba sketsa ya. Di sini saya punya seperti ini. 1, 2, 1. Berarti 2,-1 ada di sini. Kalau ini dibuat sebuah lingkaran, kira-kira seperti ini. Menyinggung sumbu x dan menyinggung sumbu y. Di sini 2,-1. Terus kan bisa kita kira-kira pusatnya di sini. Berarti dari titik pusat ke sumbu x sama dengan jari-jarinya. Titik pusat ke sumbu y juga jari-jari, berarti bisa dipastikan koordinat titik pusatnya adalah r, min r, seperti itu. Dan yang kita ketahui bersama, untuk mencari sebuah persamaan lingkaran itu bisa kita gunakan x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat jika pusatnya a, b. Karena ini pusatnya r, r, tinggal kita substitusi saja, berarti x min r kuadrat plus y plus r kuadrat sama dengan r kuadrat. Itu ya. Ini bersama lingkarannya. Yang perlu kita ingat, karena titik 2,-1 ini ada di lingkaran itu, berarti harusnya 2,-1 ini memenuhi persamaan ini. Berarti 2,-1 ini bisa kita masukkan ke persamaan ini. Kita substitusi. Berarti x-nya diganti 2. Berarti 2 min r kuadrat. Y-nya diganti min 1 plus r kuadrat sama dengan r kuadrat ini. Ini kalau kita kalikan biasa jadinya 4 min 4r plus r kuadrat, begitu ya. Terus yang ini jadinya 1 min 2r plus r kuadrat.
seperti ini. Coba kita jadikan satu ruas semua biar enak. Berarti sini tinggal R kuadrat karena ini sama ini habis. Terus min 4R sama min 2R jadinya min 6R. 4 tambah 1 jadinya 5. Seperti itu ya. Ini kalau difaktorkan jadinya R min 5 sama R min 1. Berarti jari-jarinya sama dengan 5 dan jarinya sama dengan 1. Berarti ada 2 jari-jari nantinya. Bisa dipastikan yang ini adalah 5. Jari-jarinya 5. Ternyata ada yang jari-jarinya 1. Berarti kira-kira di sini ini 1. Berarti ini kira-kira. Nah, itu kan. Terus selanjutnya, karena ada jari-jari 5 dan jari-jari 1, kita harus menentukan persamaan garis lingkung yang melalui titik potong lingkaran. Titik potong 2 lingkaran harusnya gitu ya. Berarti sini. Ini titik potongnya di sini. 2,1. Berarti garisnya nanti melalui ini. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu gambarnya. Berarti tinggal kita masukkan aja persamaannya ke ini tadi. Dengan pusat 5,5 karena jari-jarinya 5 dan pusat 1,1 karena jari-jarinya 1. Gitu ya. Nah, coba kita masukkan yang jari-jari 5 berarti X min 5 kuadrat ditambah Y min 5 saya hapus dulu. Yang kita masukkan jari-jarinya ya, bukan Y-nya ya. Nah, saya ulangi. Ini berarti X min 5 kuadrat plus Y min 5 jadi plus 5. Gini. Sama dengan R kuadrat berarti 5 kuadrat. Berarti X kuadrat min 25. Min 10 X gitu ya. Plus 25 yang ini Y kuadrat plus 10Y plus 25 sama dengan 25. Seperti ini. Ini habis berarti tinggal X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 10Y plus 25 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Sekarang kita masukkan ke yang jari-jarinya 1. Berarti X min 1 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kenapa kok min 1 sama sini plus 1? Karena pusatnya kan 1, min 1 gitu ya. X kuadrat min 2X plus 1 yang ini Y kuadrat plus 2Y plus 1. Nah, ini habis berarti tinggal X kuadrat plus Y kuadrat ini min 2X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Nah, dari ini ingat, ini adalah titik potong dari persamaan lingkaran ini membentuk persamaan garis singgungnya. Berarti otomatis bisa kita langsung eliminasi dari yang atas dengan yang bawah gitu ya. Berarti yang atas tadi X kuadrat Y kuadrat min 10X plus 10Y plus 25 sama dengan 0. Sedangkan yang bawah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 2Y gini. Kita kurangi, ini habis min 10X dikurangi 2X berarti min 8X, 10Y kurangi 2Y berarti 8Y, 25 per 1 24 sama dengan 0. Selanjutnya kan bisa sesuaikan dengan pilihan yang ada. Nah, kalau ini bisa sesuaikan bagi 8 semua jadi Y min X plus 3 sama dengan 0. Atau kalian bisa sesuaikan lagi sesuai dengan pilihan yang ada nanti. Itu yang nomor 2. Sekarang ini nomor 3. Nah, nomor 3 ini tipe soalnya seperti ini. Jika panjang jari-jarinya, jika panjang jari-jari dari persamaan ini, yang ini untuk jari-jarinya 1, yang ini jari-jarinya ke-6. Nah, berarti kita bandingkan aja, tetap menggunakan cara menghitung jari-jari. Berarti yang atas itu kalau kita jari-jarinya berarti 1/4 A nya
tetap A ditambah 1/4 B nya adalah 2A. 2A kuadrat berarti jadi 4A kuadrat min C nya tetap sama dengan jari-jarinya kuadrat berarti 1. Terus satunya yang ini berarti 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 3A kuadrat berarti 9A kuadrat min C sama dengan akar 6 kuadrat berarti 6. Ini kalau diselesaikan jadinya 1/4 A kuadrat plus jadinya gini ya, A kuadrat min C sama dengan 1. Yang ini 1/4 A kuadrat plus 9/4 A kuadrat min C sama dengan 6. Kan bisa kita jumlah. Jadinya berapa ya? 5/4 A kuadrat gitu ya, min C sama dengan 1. Ini tambah ini berarti 10/4 A kuadrat min C sama dengan 6. Bisa kita eliminasi. Ini hilang. 1 kurangi 6 min 5. Ini kurangi ini berarti min 5/4 A kuadrat. Gitu ya. Berarti ini berarti A kuadratnya sama dengan 4. Berarti A-nya ketemu 2. Pahami dulu sampai sini. Setelah ketemu A2 bisa kita cari C-nya. Paling enak kayaknya ke sini. Berarti 1/4 kali A kuadrat berarti 4 plus, atau ini aja biar enak. Ke sini ya. 5/4 kali A kuadrat berarti 4 kurangi C sama dengan 1. Berarti C sama dengan 5 kurangi 1. Berarti C sama dengan 4. Gitu. Sekarang yang terakhir nomor 4. Jika panjang jari, masih tentang jari-jari ya. Ternyata banyak juga yang soal-soal menghubungkan jari-jari dua lingkaran. Jika panjang jari-jari lingkaran x kuadrat y kuadrat plus ay plus by sama dengan min 10 adalah 2 kali gampangnya gini. Lingkaran pertama persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by min 10 sama dengan 0. Terus lingkaran kedua persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus 20 sama dengan 0. Dengan 2 kali panjang jari-jari kamu, berarti jari-jari lingkaran pertama itu 2 kali jari-jari lingkaran kedua. Gitu ya. Nah, dari sini kan bisa kita lihat jari-jari pertama atau jari-jari pertama kuadrat itu 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat plus 10. Terus jari-jari 2 kuadrat adalah 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min 20. Gitu. Nah, karena ini R1 sama dengan 2R kuadrat, bisa dibilang bahwa ketika kita mau mencari R2 kuadrat adalah ini dikuadratkan. Berarti 4R2 kuadrat, gitu ya. Berarti ini bisa kita ganti 4R2 kuadrat. Ini langsung bisa kita eliminasi. Ini tinggal 3R2 kuadrat. Habis. 10 kurangi negatif 20 berarti 30. Berarti otomatis R2 kuadratnya 30 bagi 3 berarti 10. Berarti R2 nya adalah akar 10. Dengan ini lebih besar adalah R1. R1 adalah 2 kali R2. Berarti R1 nya 2 kali R2 nya akar 10. Berarti 2 akar 10. Nah, seperti itu. Silakan kalian belajar lagi, didalami lagi, dipahami ulang pelan, insya Allah sukses UTBK-nya.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.